Sudah berapa hari ya kita sudah belajar tentang Roh Kudus, tapi kita saat ini juga semakin lebih lagi mengerti bahwa Roh Kudus itu kita harus lebih mengenal Dia secara pribadi. Ya, jangan sampai kita hanya mengetahui Roh Kudus, sekedar mengetahui tapi tidak pernah mengalami. Ya, ada banyak sekarang orang, kalau mungkin saudara akan tanya sama orang, teman-teman, siapa itu Roh Kudus? Paling mungkin banyak yang bingung. Teman-temanmu sendiri, pernah nggak engkau mengalami bagaimana itu Roh Kudus? Pernah nggak kau dengar itu Roh Kudus? Paling itu banyak teman-teman itu nggak ngerti. Kenapa? Karena Roh Kudus itu bukan hanya diketahui saja, sekedar diketahui, tapi Roh Kudus itu harus dialami secara pribadi. Jadi pribadi Roh Kudus itu harus dialami setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Bukan hanya sekedar tahu. Roh Kudus itu tahu ada Roh Kudus, tapi nggak pernah mengalami secara pribadi. Kalau orang ingin mengalami secara pribadi, berarti dia harus mengadakan persekutuan dengan Tuhan, khususnya seperti kita 10 malam ini. Saudara tahu selama 10 malam ini hari ke-9 bukan salah, ke-8, 9. Hampir saudara sudah merasakan, mengalami tentang Roh Kudus dalam hidup saudara. Jadi Anda mengalami sendiri, bukan hanya mendengar, bukan hanya tahu. Roh Kudus itu bukan hanya didengar dari orang. Roh Kudus itu bukan hanya diketahui, tapi Roh Kudus itu harus dialami secara pribadi. Ya, itu. Ada banyak orang agak remeh tentang baptisan Roh Kudus, tentang kepenuhan Roh Kudus. Kemarin saya katakan baptisan Roh Kudus, kepenuhan Roh Kudus itu sama, ya, sama pengalamannya, sama pengertiannya. Baptisan Roh Kudus dan kepenuhan Roh Kudus. Kalau sudah berbicara dibaptis dan kepenuhan, itu harus berarti dialami, ya, dialami sendiri, bukan hanya tahu, ya, harus dialami kepenuhan Roh Kudus itu. Karena Roh Kudus itu yang berkarya, yang bekerja di muka bumi ini saat ini. Roh Kudus pribadi Allah yang bekerja di muka bumi ini saat ini. Ya, karena Alkitab berkata bahwa Yesus telah naik di surga. Alkitab mencatat bahwa dia menjadi imam besar agung yang selalu mendoakan saudara dan saya. Kalau saudara baca dalam Ibrani, saat ini Roh Kudus, Yesus yang sudah ada di surga, dia menjadi imam besar, ya, yang selalu berdoa untuk saudara dan saya, kepada dan khusus kepada orang-orang yang percaya. Jadi baptisan Roh Kudus itu harus dialami, bukan hanya diketahui. Kalau ada teman-teman kadang-kadang bingung itu mereka, biarpun dia udah Kristen. Kenapa? Karena mereka tidak pernah ada persekutuan dengan Tuhan. Dari mana mereka alami? Kemarin saya katakan tidak hanya cukup percaya, ya, sama Yesus. Ya, tidak hanya cukup percaya. Kalau hanya cukup percaya Yesus, kenapa Roh Kudus harus diutus? Kalau hanya cukup percaya, kenapa dikasih karunia-karunia? Kan karunia Roh Kudus. Kalau mungkin hanya cukup percaya Yesus, ya kan? Untuk apa? Di dalam Kisah Rasul 2, pencurahan Roh Kudus hari Pentakosta. Setelah itu ada banyak karunia-karunia Roh Kudus. Fakta, ada banyak orang katakan, itu kan dulu katanya. Orang yang mengatakan dulu, karena apa? Karena nggak pernah alami, nggak pernah buat begini doanya, nggak pernah alami, makanya itu dulu katanya. Faktanya kan banyak. Kemarin aja ada nubuatan, kemarin aja banyak kepenuhan Roh Kudus, banyak berbahasa roh. Fakta. Kalau ada bilang itu dulu,
karena dia nggak pernah alami. Hanya dia tahu aja, dia tahu di otaknya saja. Tidak pernah dialami. Biarpun dia dokter bocor kamulator banyak, nggak dialami. Faktanya banyak, bukan hanya di sini, di mana-mana ada banyak. Ya kan? Itu zaman dulu. Bodoh banget kalau jadi orang. Karena kau nggak alami, kau buat menjadi pengajaran. Jadi saudara, kita ini bukan bicara hanya katanya. Faktanya, kau alami sendiri kepenuhan Roh Kudus. Hampir ini mau jadi 9 malam. Kau merasakan, pada saat kau datang, kau rasakan itu hadirat Tuhan. Kau rasakan itu Roh Kudus bekerja dalam hidupmu. Bukan hanya katanya, nina. Ya kan? Bukan hanya nina. Ya kan? Tapi saudara katakan, saya alami, saya sendiri alami. Jangan hanya nina, semua nina, katanya. Hidup ini harus ada fakta. Jangan hanya katanya, nina. Hidup dikuasai oleh nina. Hidup dikendalikan oleh nina. Hidup dikendalikan oleh katanya. Tapi hidup itu harus dikendalikan fakta, pengalaman secara pribadi. Berbicara tentang Roh Kudus, ya, itu. Efesus 5 ayat 18 di situ dikatakan begitu pentingnya kepenuhan Roh Kudus itu. Dikatakan, dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh. Sangat jelas kan? Kita itu penuh dengan Roh Kudus. Itu saja. Hendak, kalau saudara belajar itu, hendaklah kamu. Kalau orang sudah belajar, mau SD pun ngerti itu. Hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Ya, kemarin sudah dipelajari 1 Korintus 12, 1 Korintus 14 bagaimana karunia-karunia itu harus kita kejar, katanya kan. Kita harus raih karunia, kata Rasul Paulus. Kan itu begitu banyak pengajaran itu. Bagaimana baptisan Roh Kudus, kepenuhan Roh Kudus, menerima karunia-karunia Roh Kudus itu adalah hal yang penting di akhir zaman ini. Sangat penting. Kalau tidak penting, ngapain? Hari Pentekoste ada karunia-karunia di dalam 1 Korintus, di dalam 2 Korintus ada begitu karunia-karunia Roh Kudus. Ngapain ditulis itu? Ngapain itu dibuat di dalam Alkitab? Enggak penting. Tetapi ada banyak orang, biarpun dia dokter kalkulator, bocor, ya kan? Karena nggak alami, nggak nikmati itu Roh Kudus, nggak pernah lihat. Coba dia datang sekarang ke GBI Manala Canoman, dia lihat bagaimana karya Roh Kudus, bagaimana ada nubuatan, bagaimana ada bahasa roh, ada banyak lagi karunia. Roh Kudus itu harus dialami, bukan hanya katanya indah, tetapi kepenuhan Roh Kudus itu memang harus dialami secara pribadi. Ya, pemuda remaja, bapak-bapak, ibu, mari kita alami kepenuhan Roh Kudus itu, bukan hanya diketahui saja, jangan hanya di otak saja. Ya, hanya tahu Roh Kudus itu ada. Gak cukup begini. Gak cukup begitu. Penuh Roh Kudus itu harus benar-benar dialami. Bagaimana orang mengalami hanya gini-gini? Gak ada alami itu. Harus benar-benar alami. Harus secara khusus. Gak cukup hanya tahu. Saya ini berbicara memang ini di apa ya? Saya tidak tahu kalau berbicara kebenaran. Iya.
Saya ini tidak takut ya. Memang itulah saya. Ya, saya kalau bicara kebenaran, saya tidak pernah takut. Sama siapapun itu, sama siapa. Kalau sudah bicara kebenaran firman ya, saya tidak pernah takut. Jadi Roh Kudus itu, baptisan Roh Kudus itu sama, kepenuhan Roh Kudus itu sama. Coba kita baca Efesus 1 ayat 13 dan 14. Efesus 1 ayat 13 dan 14. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran Injil keselamatan, di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus. Jadi lihat koma ini ya. Ya, ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Ya, dijanjikannya itu. Berarti Roh Kudus itu dijanjikan. Berarti penting. Jangan main-main dengan Roh Kudus. Dijanjikannya itu. Ya, terus dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagi kita sampai memperoleh seluruhnya. Bayangkan itu. Itu jaminan. Roh Kudus itu menjamin kita sampai memperoleh penebusan sampai kita mati. Gitu loh, gitu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagi kita sampai kita memperoleh apa? Seluruhnya, yaitu penebusan. Memperoleh seluruh penebusan. Jadi tidak hanya cukup pada saat kita percaya Yesus, cukup diampuni cukup. Tapi kita lihat di situ, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Jadi, dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagi kita sampai kita memperoleh. Sekarang ini sedang bekerja. Kita ini sekarang sedang bekerja memperoleh. Pada saat kita sudah percaya, jadi Roh Kudus itu akan membuat kita, iman kita akan diuji. Makanya kadang-kadang kita bisa lemah, kadang-kadang kita bisa melakukan kesalahan. Jadi pada saat kita sudah percaya Yesus, ya, ingat ya, percaya Yesus, kita ada proses. Dan dalam proses itulah iman kita diuji. Apakah kita benar-benar percaya Yesus? Ya kan? Ya kan? Benarkah kita percaya Yesus? Benarkah kita mengasihi Yesus? Benarkah kita mau? Kan itu proses. Makanya dengan penebusan, ya kan? Memperoleh seluruh, yaitu penebusan. Jadi penebusan itu progres, bekerja terus. Penebusan itu progres. Jadi tidak hanya cukup percaya. Iman itu harus diuji. Benarkah kau benar-benar percaya sama Yesus? Jadi sejak kita percaya Yesus, maka kepercayaan kita itu akan diuji. Sama seperti Abraham. Pada saat dia percaya kepada Allah, maka di dalam perjalanan hidupnya dia diuji imannya. Benarkah dia percaya kepada Tuhan? Gitu. Sama dengan Abraham. Imannya diuji. Jadi kita sama juga. Imanmu akan diuji, iman saya diuji, kepercayaanmu diuji. Makanya kita harus memperoleh seluruhnya. Dan Roh Kudus itu, makanya pendidikan Roh Kudus. Roh Kudus itu adalah jaminan bagi kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Jadi jangan main-main dengan Roh Kudus. Karena Roh Kudus itulah jaminan yang membuat kita iman kita kuat, yang membuat kita lebih lagi mengenal Tuhan. Roh Kudus. Roh Kuduslah yang membuat kita. Kenapa banyak orang Kristen kurang sekedar penting aku Kristen? Coba lihat dulu sekelilingmu, banyak orang Kristen. Tapi coba perhatikan mereka. Tak ada saya lihat bagaimana mereka begitu peduli dengan iman mereka. Mereka hanya sekedar, hanya penting gitu aja. Iya kan? Kita bukan apa-apa, kita lihat faktanya. Kenapa? Mereka tidak mengenal Roh Kudus secara pribadi. Mereka tidak mengalami Roh Kudus secara pribadi. Makanya kita ini penting kali mengenal Roh Kudus, mengalami Roh Kudus secara pribadi. Kenapa? Roh Kudus itulah yang membawa kita kepada penebusan sampai
sampai kita di surga, sampai kita mati. Itulah iman kita diuji. Iman kita diuji. Kadang-kadang bisa jatuh pada saat yang bisa lemah, maka diuji terus. Abraham kan juga diuji. Dia pernah jatuh juga, dia pernah lemah juga, kan? Dia bapak orang beriman, ya kan? Coba belajar tentang Abraham, ya, diuji imannya sama dengan kita. Bahwa Abraham adalah bapak orang beriman. Kita adalah orang beriman. Abraham adalah bapak kita, bapak orang beriman. Iman kita diuji. Bisa jadi kita diuji, ya kan? Mana bisa? Jadi begitu penting Roh Kudus. Hanya coba nanti ke gereja. Maka saya lihat kadang-kadang orang yang tidak terlalu apa dengan Roh Kudus, saya lihat gereja itu kayak kusam. Coba lihat, saya jalan-jalan kelihatan kusam. Orang kalau gereja yang Roh Kudus diurapi gereja itu akan kelihatan cerah, kelihatan. Dan kalau lihat orang yang kurang anggap remeh dengan Roh Kudus, kurang anggap, coba lihat kelihatan kusam. Coba lihat, bukan maaf, kita lihat aja, perhatikan aja, kayak kusam rasanya. Kenapa? Roh Kudus itu harus dialami. Saya katakan kita itu tidak cukup percaya. Bukan hanya cukup percaya Yesus. Kalau hanya cukup percaya Yesus, ngapain Roh Kudus diutus? Diutus ke dunia, ya kan? Ngapain Roh Kudus? Kalau hanya cukup percaya. Alkitab sangat jelas, dan Roh Kudus itu adalah jaminan. Tahu jaminan? Tahu arti jaminan? Bagi kita sampai kita memperoleh seluruhnya apa? Penebusan. Ya sampai kita mati. Proses penebusan itu sampai kita mati. Proses penebusan itu terus bergerak. Jangan saudara pikir aku seperti sudah percaya cukup. Oh no, enggak, itu ajaran Alkitab. Bukan itu ajaran Alkitab. Jadi proses penebusan itu terus progres, bergerak terus progres. Tidak bisa hanya cukup aku ketika udah percaya Yesus. Tunggu dulu, kepercayaanmu diuji. Benarkah kau percaya Yesus? Gitu kan? Benarkah kau percaya Yesus? Benarkah kau sungguh-sungguh percaya Yesus? Benarkah kau dengarkan apa kata Yesus? Kan gitu. Tidak bisa kita hanya sekedar penting aku orang Kristen. Tunggu dulu sama Tuhan. Tunggu dulu. Belajar kita benar. Ya, belajar kita dengan benar. Jadi menyambut satu pribadi yaitu Roh Kudus adalah suatu pengalaman yang jelas dan pasti. Itu Efesus 1 ayat 3-14. Jadi orang yang mengalami kepenuhan Roh Kudus itu dapat mengetahui apakah ia sudah menerimanya atau belum kemarin dong. Jadi saudara tahu apakah engkau penuh Roh Kudus atau tidak? Kita sudah lihat kemarin kan Kisah Rasul 19. Mari baca dulu Kisah Rasul 19 ayat 1 itu. Ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Di situ didapatinya beberapa orang murid. Katanya kepada mereka, ini Rasul Paulus datang ke Efesus. Jadi temui beberapa murid. Itu murid itu sudah bertobat, sudah lahir baru mereka, sudah percaya sama Tuhan Yesus. Katanya kepada mereka, sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya? Jadi, lo sudah percaya kepada firman, kepada Yesus? Lo sudah tahu nggak Roh Kudus? Kau udah penuh nggak Roh Kudus? Kenal nggak Roh Kudus? Itu maksudnya. Sudah percaya dia, percaya sama Yesus, tapi tidak kenal dengan Roh Kudus. Itu kata Alkitab. Sudah percaya Yesus, dia sudah dibaptis air, baptisan Yohanes, tapi belum mengenal
Akan tetapi mereka menjawab, menjawab Roh Kudus, belum. Bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus. Bayangkan, itu jemaat yang ada di Efesus. Mereka sudah dengar firman, mereka sudah kenal Yesus, tapi mereka tidak tahu itu siapa Roh Kudus. Ayo, jemaat Efesus. Terus, lalu kata Paulus kepada mereka, kalau begitu dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis? Jawab mereka, dengan baptisan Yohanes. Kata Paulus, baptisan Yohanes adalah baptisan orang yang telah bertobat. Jadi baptisan Yohanes itu adalah baptisan orang bertobat. Dan dia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada Dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, jadi tumpang tangan atas mereka, turunlah Roh Kudus di atas mereka, dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Fakta toh saudara, ada yang berbahasa roh, ada yang bernubuat. Ya kan? Saudara kami sendiri di sini toh, ada yang bernubuat, ada yang berbahasa lidah, ada yang merasakan hadirat Tuhan luar biasa. Itu loh, itu karya Roh Kudus dalam hidup. Itu engkau sedang mengalami benar Roh Kudus. Itu. Terus jumlah mereka adalah kira-kira 12 orang. Cukup dulu ya. Jadi saudara, kepenuhan Roh Kudus, baptisan Roh Kudus itu penting. Tidak cukup hanya engkau percaya kepada itu. Ya, haleluya. Mari kita mau belajar saudara. Belajar kita firman. Aku sampai sekarang pun aku belajar firman. Baca-baca buku. Semua aku sampai sekarang baca-baca buku. Kadang kalau nggak kita baca buku, ya kadang-kadang lupa kan. Harus baca buku baru diingatkan kembali. Baca buku diingatkan kembali. Roh Kuduslah yang melahirkan kembali. Kemarin kita sudah baca toh. Roh Kuduslah yang melahirkan kembali orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Jadi orang yang percaya sama Yesus itu Roh Kudus yang melahirkan dia kembali. Yohanes 3 ayat 3 sampai 5. Ya, Yohanes 3 ayat 3 sampai 5. Ya. Jadi orang itu dibaptis di dalam tubuh Kristus. Dengan demikian Roh Kudus ada pada tiap-tiap orang yang sungguh-sungguh percaya akan Kristus. Ada dan penuh beda, Bapak Ibu. Ada. Jadi orang yang percaya Yesus ada Roh Kudus. Mereka ada Roh Kudus, ada Roh Kudus. Tapi belum penuh dengan Roh Kudus, belum dibaptis dengan Roh Kudus. Jadi jangan cukup kita hanya sekadar ada, tapi harus dipenuhi, harus dibaptis dengan Roh Kudus. Jadi kita harus dipenuhi dengan Roh Kudus. Ya. Tapi jangan cukup kita hanya kalau kita sudah berbahasa lidah, kalau kita sudah berbahasa roh, kalau kita sudah punya karunia ini, langsung kita merasa tak boleh itu. Kalau kita merasa sudah tak boleh juga gitu, tak boleh. Yang penting kemarin kita sudah belajar bahwa Roh Kudus itu sangat penting, dan karunia-karunia Roh Kudus itu adalah penting untuk membangun gereja Tuhan di muka bumi. Ya, di muka bumi. Karunia-karunia itu membangun gereja Tuhan di muka bumi, khususnya yang ada di gereja kita saat ini. Jadi itulah karunia-karunia Roh Kudus. Jadi karunia Roh Kudus itu sangat penting. Kepenuhan Roh Kudus itu sangat penting sekali. Jangan sampai ada orang anggap remeh, ngapain itu? Nah, kan gitu. Ngapain
Dibuat 10 malam itu orangnya yang benar-benar orang yang on itu kalau saya katakan, ya. Sangat on dia. Akan tetapi bukan berarti bahwa tiap orang Kristen sudah dibaptis dengan Roh Kudus atau sudah penuh dengan Roh Kudus. Jadi jangan kita berpikir kalau sudah orang Kristen dia sudah dipenuhi Roh Kudus, sudah dibaptis Roh Kudus. No, enggak. Boleh tanya teman-temanmu nanti, kau kenal tak Roh Kudus? Kau alami nggak? Coba tanya teman-teman. Siapa? Coba lihat, tanya dulu. Kau pernah nggak alami Roh Kudus? Contohnya seperti apa sih? Pernah nggak kau dengar Roh Kudus berbicara? Paling dulu. Kenapa? Karena ngerti, gak dialami. Anggap remeh dengan apa? Anggap remeh dengan kepenuhan Roh Kudus. Anggap remeh dengan baptisan Roh Kudus. Anggap remeh dengan pribadi Roh Kudus. Rupanya Roh Kudus yang berkarya di muka bumi ini saat ini. Itu Alkitab mencatat. Roh Kudus yang berkarya di muka bumi ini saat ini. Ya, Roh Kudus. Dalam kelahiran kembali kita menerima hidup baru oleh pekerjaan Roh Kudus. Jadi dalam kelahiran kembali kita menerima hidup baru oleh pekerjaan Roh Kudus, yaitu diselamatkan. Tapi dalam hal baptisan dengan Roh Kudus kita menerima kuasa untuk hidup dalam kebenaran dan kuasa untuk melayani Tuhan. Ya gitu ya, kuasa melayani Tuhan. Jadi jangan sampai begini. Dia nggak berbahasa lidah, nggak selamat. No, itu nggak ajaran kita itu. Sesat kalau bilang orang nggak berbahasa lidah nggak selamat, bodoh. Orang bodoh itu orang tolol, pas kita kata orang tolol, nggak ngerti Alkitab. Orang nggak berbahasa lidah nggak akan selamat, bodoh. Di mana itu tertulis dalam Alkitab? Coba selidiki. Di mana? Jadi aku harus ingatkan juga ini, aku nggak mau. Penting kepenuhan Roh Kudus itu, baptisan Roh Kudus itu sangat penting. Tapi jangan sampai kalau enggak berbahasa lidah, enggak diselamatkan, itu pengajaran pasti sesat. Itu sangat penting kepenuhan Roh Kudus itu, sangat penting. Ada banyak tuh pengajaran itu kan. Banyak sekali pengajaran itu. Saya masih ingat dulu itu. Aduh ngeri kalau mendengarkan itu. Gak boleh. Karena kita selidiki, aku sudah belajar kita, saya selidiki, penasaran tuh. Gak ada itu betul dalam kita. Gak ada. Roh Kudus itu akan, pemenuhan Roh Kudus itu akan membawa kita lebih lagi menyenangkan hati Tuhan, memberi penolong, memimpin, memelihara, membuat kita lebih menyenangkan hati Tuhan. Iya. Jadi jangan sampai aku ini ajarkan sama saudara Bapak Ibu. Saya harus ingatkan, bukan berarti kalau nggak berbahasa lidah nggak selamat. Ada pengajaran itu. Saya mau katakan itu ajaran sesat, ajaran salah. Ya, saya harus berani katakan itu. Ya, walaupun banyak menantang saya katakan itu sesat, ajaran salah. Itu, aku berani bertanggung jawab. Saya pegang Alkitab.